Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya di BDR Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi kembali ya mengenai SIM PKB, terutama yang kemarin mengikuti PPG piloting ya, piloting 1, piloting 2 dan 3 pada tahun 2024 kemarin. Oke, banyak pertanyaan ya ke saya mengenai status sertifikasi di SIM PKB. Kenapa katanya status sertifikasi di SIM PKB itu belum sertifikasi saja? Ya, jadi pertanyaan yang sering ditanyakan itu seperti ini. Saya melihat dari beberapa grup teman ya yang kemarin itu melakukan PPG piloting, banyak yang bertanya kurang lebih seperti ini. Kenapa status sertifikasi di SIM PKB masih belum berubah padahal sudah input dan sinkron di Dapodik? Nah, Bapak Ibu, jadi untuk status sertifikasi ini sumbernya itu tidak hanya dari Dapodik ya. Jadi sumbernya itu tidak hanya dari Dapodik. Walaupun kita sudah menginputkan nomor sertifikasi dan sudah mensinkronkannya, itu tidak serta-merta untuk status sertifikasinya ini langsung berubah ya menjadi sudah sertifikasi. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh yang statusnya itu sudah berubah menjadi sudah sertifikasi. Nah, di sini saya sudah merangkum ya sesuai dengan pengalaman dan informasi dari yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa status sertifikasi ini akan berubah itu kalau di info GTK itu juga sudah berubah ya, dan sudah keluar nomor NRG atau nomor registrasinya di sini nih seperti ini. Oke, jadi memang untuk sumber dari SIM PKB itu dari info GTK ya, tetapi tidak hanya dari info GTK ya. Untuk sumber dari SIM PKB supaya status sertifikasinya ini berubah menjadi sudah sertifikasi. Oke, saya sudah merangkumnya ya. Di sini bisa Bapak Ibu simak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi status sertifikasi di SIM PKB memang sangat berkaitan erat dengan data yang ada di Dapodik. Namun tidak bisa dikatakan bahwa sumbernya hanya dari info GTK. Ya, jadi info GTK itu sangat berkaitan erat dengan SIM PKB. Tetapi di balik info GTK itu masih banyak lagi ya yang berkaitan dengan SIM PKB. Jadi selain info GTK, sumber lain yang juga berkontribusi dalam pembentukan status sertifikasi di SIM PKB antara lain, nah salah satunya ini ya, yang sering Bapak Ibu tanyakan itu yaitu pertama Dapodik. Jadi memang Dapodik adalah salah satu sumber yang berkontribusi dengan status sertifikasi di SIM PKB. Nah, tetapi di balik Dapodik itu masih ada lagi lembaga-lembaga lain ya, seperti lembaga penyelenggara sertifikasi, kemudian Kemdikbudristek, seperti itu. Jadi seperti ini, kita jelasin dulu ya Bapak Ibu. Basis data ini menyimpan informasi lengkap tentang satuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik. Data sertifikasi yang ada di Dapodik akan diintegrasikan dengan data dari info GTK. Nah, jadi dari Dapodik sini akan diintegrasikan dulu dengan data di info GTK Bapak Ibu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Biasanya dari Dapodik ini masuk dulu ke info GTK. Nah, untuk status sertifikasinya dari SIM PKB itu dia mengambil data dari info GTK seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua itu lembaga penyelenggara sertifikasi. Lembaga-lembaga seperti LPTK yang mengeluarkan sertifikat akan mengirimkan data sertifikasi secara langsung ke sistem pusat. Nah, di sini ya, data sertifikasi langsung ke sistem pusat. Seperti itu Bapak Ibu. Data ini kemudian akan divalidasi dan diintegrasikan ke dalam SIM PKB. Nah, jadi Bapak Ibu,
walaupun Bapak Ibu sekali lagi sudah menginputkan ya nomor sertifikat Bapak Ibu di Dapodik dan sudah sinkron, tidak akan serta-merta di SIM PKB itu langsung berubah atau mungkin beberapa minggu ke depan berubah ya, kalau lembaga yang lainnya itu belum mengintegrasikannya dengan aplikasi yang lainnya seperti Info.GTK seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Kemdikbudristek ya. Sebagai regulator, Kemdikbudristek memiliki peran penting dalam memvalidasi dan mengelola data sertifikasi secara nasional. Data-data yang telah diverifikasi oleh Kemdikbudristek akan menjadi acuan pemutakhiran status di SIM PKB. Nah, Bapak Ibu, untuk Kemdikbudristek juga ini salah satu acuan dalam pemutakhiran status sertifikasi di SIM PKB Bapak Ibu ya. Di sini nih. Ya, jadi Bapak Ibu, tidak hanya Dapodik yang berpengaruh terhadap munculnya status sertifikasi di SIM PKB ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang lain yang saling berkaitan dengan SIM PKB. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak Ibu bahwa status sertifikasi di SIM PKB merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data termasuk Info.GTK, Dapodik, lembaga penyelenggara sertifikasi, dan Kemdikbudristek. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Banyak sekali ya tahapan-tahapannya agar status di SIM PKB itu berubah ya untuk status sertifikasinya. Jadi mengapa integrasi data penting ya? Seperti ini ya Bapak Ibu. Salah satunya itu memastikan akurasi data, kemudian menghindari duplikasi data, mempermudah akses data. Nah, untuk informasi selanjutnya ini tidak kalah penting ya Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data? Nah, yang paling pertama Ibu Bapak hubungi yaitu salah satunya itu operator Dapodik di sekolah. Yang kedua itu lembaga penyelenggara sertifikasi atau LPTK-nya ya Bapak Ibu. Kemudian Dinas Pendidikan setempat. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Untuk status sertifikasi di SIM PKB itu banyak sumber datanya ya. Yang pertama itu dari Info.GTK, terus Dapodik, lembaga penyelenggara sertifikasi, dan Kemdikbudristek. Nah, kalau semuanya sudah terintegrasi, nanti otomatis status sertifikasi di SIM PKB itu akan berubah menjadi sudah sertifikasi ya. Seperti ini Bapak Ibu, sudah sertifikasi. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat pencerahan ya dari video kali ini. Walaupun singkat, Bapak Ibu mohon untuk bersabar menunggu ya. Informasi terbaru itu bahwa untuk nomor registrasi di bulan Maret ya, apakah itu pertengahan ataupun akhir. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan nomor registrasinya sudah muncul, silahkan Bapak Ibu langsung input lagi ke Dapodik dan lakukan sinkronisasi lagi ya. Semoga untuk status di SIM PKB-nya dapat berubah ya menjadi sudah sertifikasi. Baik Bapak Ibu, itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.